Pesan mimpi dari kakek. Aku siap. Aku mulai ya. Loh kok? Apa yang kamu lakukan? Hei, Nobita, tangkap bolanya. Tapi tadi itu menakutkan. Latihan yang kita lakukan ini demi mendukung tim nasional Jepang yang sedang berjuang sekuat tenaga di ajang Piala Dunia Afrika Selatan sana. Kamu mengerti nggak? Mengerti nggak? Berjuanglah Jepang. Oke, sekali lagi. Berjuanglah Jepang. Nobita, ini tembakan terakhir untuk hari ini. Kali ini tangkap bolanya. Nobita, tangkap yang benar ya. Nobita, berjuanglah. Baiklah. Nobita, kamu nggak apa-apa? Dia masih hidup kan? Sampai terakhir pun aku tidak bisa menangkapnya. Ya, apa boleh buat. Besok semangat lagi ya. Iya, semangat ya. Nah, ayo kita pulang. Oke, Giant. Kesal sekali. Satu pun tidak ada yang tertangkap. Nobita, Ayah? kamu latihan sepak bola ya? Iya. Aku latihan jadi kiper, tapi tidak satu pun bola yang bisa aku tangkap. Aku ini payah. Tidak apa-apa. Manusia itu ada hal yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Ayo, ayah sudah lapar nih. Ibu pasti juga sudah menunggu kita. Iya. Ayah, aku punya permintaan. Sebenarnya ada komik yang mau aku beli. Oh, komik. Kenapa tidak minta sama ibu? Tidak mau. Aku maunya sama ayah saja. Jadi boleh kan ya? Iya, ayah mengerti. Nobisuke. Hei, Nobisuke. Hah? Hah? Ayah, lama tidak jumpa. Ayah kelihatan sehat. Ya, kamu juga kelihatan sehat. Sekarang kamu duduk di sana. Ada yang ingin ayah bicarakan. Iya, iya. Sebenarnya ini tentang Nobita. Iya. Kenapa kamu selalu saja memanjakan anak itu? Dia itu anak laki-laki. Harus tegas dan tegar. Mengerti tidak? Iya. Mengerti tidak? Cuma mimpi. Mimpi ayah mertua. Ayahku seperti menyampaikan pesan lewat mimpi. Pesannya demi masa depan Nobita, aku tidak boleh memanjakannya. Ibu sih setuju dengan ayah mertua. Ayah memang terlalu memanjakan Nobita sih. Masa iya sih, Bu? Nah, ini dia. Sekarang waktunya pergi sama ayah. PR-nya sudah selesai. Oh, nanti saja. Ayah. Oh, yang kemarin itu. Hari ini jadi belikan aku komik kan ya? Tidak ada komik. Tapi katanya ayah mau belikan. Siapa yang bilang? Daripada buang-buang waktu untuk baca komik, sebaiknya belajar. Ada apa sih? Kemarin ayah sudah janji. Tidak biasanya ayah marah-marah seperti itu, Nobita. Kamu sudah melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kemarin ayah janji mau belikan aku komik. Kalau tidak jadi, mending tidur saja. Nobita, kamu tidak kerjakan PR. Ini kan sedang libur, nanti saja. Tidak mau tahu ah. Nobita, ikut ke halaman belakang sekarang. Mungkin beli komiknya jadi, Doraemon. Sekarang kamu akan latihan jadi kiper. Selama kamu belum bisa menangkap bola, kita tidak akan berhenti latihan. Ayah akan terus menendang bola. Mulai! Tendangan mudah seperti itu saja tidak bisa kamu tangkap. Ya memang aku tidak bisa. Manusia kan punya hal yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan. Ayah sendiri kan yang bilang begitu. Berisik! Kalau mau berusaha pasti bisa. Aduh,
Ayo tangkap yang benar. Kalau tidak akan selesai. Jadi ini semua karena nasihat kakek Nobita. Iya, kata ayah kakek muncul di mimpi ayah semalam. Itu dia. Kenapa sih tiba-tiba ayah menyuruh aku latihan bola? Giant, kamu sedang apa di sini? Bola itu kawanku tahu. Nobita. Kenapa kamu menangis, Nobita? Aku dipukuli Giant ya. Lalu kamu melawan tidak? Itu kan tidak mungkin. Laki-laki kalau dipukul harus melawan balik. Kalau tidak bisa melawan, jangan pulang. Ayah berlebihan. Nobita, ganti bajumu lalu masuk kamar. Tidak, tolong ibu jangan ikut campur. Terlalu tegas itu kan juga tidak baik ya. Aku dulu selalu dididik seperti itu oleh ayahku. Apa? Kakek? Semalam kakek muncul di mimpi ayah, lalu menasehati ayah. Katanya jangan memanjakan Nobita. Jadi begitu. Pantas saja ya jadi galak. Pokoknya aku mau protes langsung ke kakek. Doraemon, antarkan aku ke zaman waktu ayah masih berumur 10 tahun. Ayo, kita berangkat. Aku juga penasaran dengan kakek. Iya. Wah, ini ya. Ini rumahku sebelum direnovasi. Mungkin kakek ada di dalam. Wah, jadi di sini ada keran air ya? Sembunyi di mana kamu? Ada yang datang. Ayo kita sembunyi. Percuma saja kamu sembunyi. Nobisuke, Mereka sedang main petak umpet ya? Aduh, kamu ini. Mana mungkin mereka sedang main-main. Ada-ada saja. di sana. Ayah, kamu kan sudah janji mau latihan. Ayah pukulnya pelan-pelan saja dong. Tidak, cepat ambil pedang bambumu dan berdiri. Ayo, sekarang serang ayah dari mana saja. Latihan untuk hari ini sudah cukup. Aduh, kelihatannya ayah kasihan sekali ya. Masa ayah mau memperlakukan aku sama seperti kakek memperlakukan ayah sih? Yang benar saja dong. Ini, Kak. Terima kasih. Aduh, sakit. Kakak, katanya mau ke toko buku. Hah? Apa lagi, Nobisuke? Aku mau beli komik ya. Tidak boleh. Baca komik seperti itu sama sekali tidak ada gunanya. Tapi teman-temanku semua punya. Kamu ingin memperlihatkan komik itu pada temanmu ya? Kalau tidak ada komik, kamu tidak diperbolehkan main dengan mereka. Ternyata sejak masih muda, nenek memang sudah baik hati ya. Entah kenapa kakek malah sebaliknya. Ayah bilang tidak ya tidak. Ayah mau kemana ya? Ayo, kita ikuti. Aduh, Nobita berat. Aduh. Taishu, dia datang. Hei, hari ini kamu bawa komik tidak? Itu, ayahku bilang aku tidak boleh beli komik. Kamu payah. Iya, payah. Maafkan aku. Jadi harus bagaimana, Taishu? Kita bertanding. Ayah menangis. Mungkin habis berkelahi dengan temannya. Kamu ini anak laki-laki kan? Kenapa kamu tidak melawan balik? Tapi lawannya terlalu kuat ya. Mereka juga bertiga. Nah, ini, kembali ke sana dan lawan mereka dengan ini. Kalau kamu sudah menang, baru kamu boleh pulang. Itu sih bunuh diri.
Apa Nobisuke? Kali ini kamu bawa komik. Tidak, bukan itu. Jadi kamu mau dipukuli lagi? Kenapa kamu bawa pedang kayu segala? Oh, rupanya kamu belum kapok ya? Boleh juga. Ayo kita bertanding lagi. Kalau soal kendo, Taisu itu jagonya. Kamu akan kalah dalam 1 kali pukulan, Nobisuke. Kalau kamu sudah menang, baru kamu boleh pulang. Ayo maju sini. Kamu tidak mau maju duluan. Doraemon, ayah pasti akan kalah. Kita harus lakukan sesuatu. Nah, sebaiknya kamu siap-siap. Ya. Kalau kamu sudah menang, baru kamu boleh pulang. Tangkap Tenkomaru! Maaf, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak bermaksud melakukan itu. Kamu nggak mati kan? Syukurlah, yang penting ayah tidak terluka, ya kan? Iya, untung saja. Hei, mereka itu siapa? Mungkin mereka temannya Nobisuke. Kalian berani? Awas ya! Ayo lari. Taisu, jangan terlalu dipikirkan. Kalah itu biasa, ya kan? Iya, benar. Kalian cari Nobisuke. Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati. Anggap saja tadi cuma main-main. Cepat cari dia sekarang. Bagaimana ini? Sepatuku juga ketinggalan di sana. Kalau begini sama saja. Aku nggak berani pulang ke rumah. Ayah kok lama ya? Wah, Kenapa ya? Apa Nobisuke belum pulang juga? Iya, sepertinya begitu. Aku khawatir. Dia pergi kemana ya? Tidak apa-apa. Nobisuke itu kan anak laki-laki. Jangan khawatir. Sepertinya ayah yang lebih khawatir. Tentu tidak. Oh, Sama sekali tidak khawatir. ayah macam apa itu? Nobio, kesini sebentar. Kakek kemana ya? Kok buru-buru? Nobita, ayo kita ikuti. Ini kan sepatu Nobisuke. Tidak tahu. ayo cepat dimulai. Nobisuke. Bagaimana? Apa sudah ketemu? Iya, tadi aku lihat dia ada di sekitar bukit. Nobisuke, akan kubalas kamu. Nobisuke! 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 Kalian ini jangan-jangan temannya Nobisuke ya? Ya, kira-kira begitu deh. Iya, iya.
Kalau begitu, sekarang Nobisuke di mana? Kalian tahu kan? Tolong beritahu aku. Sekarang kami juga sedang mencarinya. Begitu ya. Ini semua pasti gara-gara ucapanku tadi. Oh iya Nobita, kamu kalau sedang ada masalah biasanya kemana? Iya ya, kalau aku sedang ada masalah aku ke... mungkin ke bukit belakang sekolah. Bukit di belakang sekolah? Maksudmu Bukit Ono? Di sana kan tidak ada sekolah. Oke, berangkat. Ternyata kakek sebenarnya khawatir juga dengan ayah. Benar-benar ayah yang baik. Nobisuke! Ternyata benar dia di sini. Taisu, Aku yakin yang tadi itu hanya kebetulan saja. Ayo, sekarang waktunya untuk serius. Itu bukan aku yang melakukannya. Aku nggak tahu apa-apa. Risik! Ayo, jangan bicara seperti pengecut. Sekarang bertarung. Doraemon, keluarkan Denkomaru yang tadi. Baiklah. Tunggu dulu. Biarkan dia selesaikan sendiri. Itu, pedang kayumu. Yang tadi itu memang aku yang salah. Tolong hentikan. Tidak. Kalau kamu memang mau aku maafkan, sekarang cepat berdiri dan bertarung denganku. Ayo kita mulai. Nobisuke, jangan diam saja. Pasti kali ini berakhirnya cepat deh. Nah, begitu. Ayo, lawan aku. Dengar, aku baru mulai serius sekarang. Jadi bersiaplah. Nobisuke, hati-hati. Menang dalam 2 pukulan. Ini. Jangan, dia masih belum kalah. Sudah 4 pukulan. Mau berapa pukulan baru selesai? Ayo, majulah Nobisuke. Kamu berhasil, Nobisuke. Hebat. Aduh, sakit. Taisu, kamu nggak apa-apa kan? Akhirnya pukulanmu ada yang masuk juga. Tapi tetap aku yang kalah. Kita berteman lagi ya. Hmm. Lain kali kita lakukan lagi. Ya, Sudah ya? Syukurlah. Sekarang mereka jadi berteman. Mau? ini kan sepatuku. Kenapa ada di sini? Apa katamu? Kamu ini cucuku. Kamu naik mesin apa tadi? Datang dari masa depan. Namanya mesin waktu. Aku tidak begitu paham. Tapi kelihatannya kamu tidak berbohong. Aku bisa lihat itu dari matamu. Dan kamu memang mirip dengan Nobisuke. Ngomong-ngomong, kamu ada perlu apa mau bertemu denganku? Itu karena ayahku sekarang tiba-tiba jadi galak sekali padaku dan sikapnya jadi sangat menyebalkan. Itu semua gara-gara kakek. Gara-gara aku? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat pernah berkata seperti itu pada Nobisuke. Tapi kakek sendiri yang menyuruh ayah untuk tegas padaku. Seperti yang kakek lakukan sekarang. Aku tidak mau begitu. Walau kamu bilang begitu, tunggu dulu sebentar di sini ya. Ternyata kakek orangnya baik juga ya. Iya.
Selamat datang, Ayah. Ini komiknya, tapi ibu saja yang berikan. Dan hati-hati jangan keceplosan bilang itu dari ayah. Nobisuke. Nobisuke. Cepat bangun, Nobisuke. Ayah, selamat datang. Ada apa hari ini ya? Sebenarnya aku ingin bicara soal Nobita. Iya, aku sudah mengikuti perintah ayah. Tidak, ini bukan seperti itu. Hah? Setelah ayah pikir-pikir lagi, menjadi ayah yang terlalu galak itu juga tidak baik. Hah? Jadi ajari dengan lembut saja. Sekalian bilang, aku boleh minta apa saja yang aku mau, kek. Aku juga. Nobita, kali ini tangkap bolanya ya. Baiklah. Ya, berhasil. Tertangkap. Wah, kamu hebat, Nobita. Akhirnya berhasil juga. Piala dunia. Cepat. Jepang. Yeah. Jepang. Semangat! Jepang. Fight. Shizuka dan pohon tua. Wah, ini parah sekali. Jayan, lihat deh. Kenapa sampai hangus begini? Pasti ulah orang iseng. Ini kan sudah lama begini. Benarkah ada yang sengaja melakukan ini? Gak mungkin saja. Atau mungkin pohon ini kelamaan kena sinar matahari? Aku ini orang hutan. Bukan orang hutan, tapi gorila. Jayan, hentikan. Nanti bisa patah. Ini gak masalah. Dan pohon tua ini sangat kuat. Yahoo! Jayan! Aduh, pokokku sakit. Aduh, jatuhnya pas sekali kena bagian ini. Aduh, sakit. Bicara apa sih kamu? Kamu meledek ya? Bukan maksudku begitu. Tapi itu kan memang kesalahanmu sendiri. Apa katamu? Loh? Kalian ini berisik sekali sih. Sebaiknya kalian pulang saja. Hah? Memangnya kenapa? Benar, itu benar. Aku mau menebang ini. Mengganggu saja. Tapi kenapa? Pohon ini kan sudah tua, kasihan kan? Aku tidak peduli. Karena ini pekerjaanku. Apa boleh buat? Ayo pulang. Shizuka, sebaiknya kita jangan mengganggu pekerjaan paman ini. Ayo kita pulang. Kenapa anak itu? Shizuka. Hai Shizuka, sebentar lagi ulang tahunmu kan? Sebutkan saja kamu hadiahnya apa? Maaf, aku tidak bermaksud. Nobita. Iya. Apa? Pohon tua itu akan ditebang? Iya. Makanya kita juga harus ikut melindungi pohon itu. Ayo kita lakukan sebagai hadiah ulang tahun Shizuka. Tentu saja. Di pohon itu ada banyak kenangan indah. Dan juga jadi tempat persembunyian rahasia. Aku juga suka pohon tua itu. Kalau musim semi daunnya lebat sekali. Pohon tua itu banyak memberikan kebahagiaan. Tapi sebelumnya aku mau tanya. Ulat bulu di pohon itu tidak ada kan? Ayo kita lindungi pohon tua. Semoga kita masih sempat. Ayo cepat. Untunglah. Itu ada yang datang. Aduh, mana
Mana ya? Mana ya? Kamera pengganti baju. Aduh, gawat, gawat, gawat. Aduh, repotnya. Tunggu sebentar, Paman penebang pohon. Jangan tebang pohonku. Bicara apa kamu ini? Siang-siang kok ada hantu? Mereka datang. Oke. Arwah instan buatan. Buat mereka ketakutan. Ada apa? Itu apa? Kalian pergilah. Berhasil. Berjalan dengan lancar ya? Yang namanya hantu itu tidak ada. Ini pasti perbuatan iseng anak-anak itu. Bagaimana ini? Paman yang seperti beruang itu kelihatannya dia sama sekali tidak takut pada hantu. Aduh, kalau begini blaster dimensi lain. Apa yang terjadi? Blaster dimensi lain itu akan membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Sepertinya mereka tidak mau menyerah. Kenapa ini? Kenapa kita terus berbalik arah begini? Bagaimanapun kita harus melakukannya. Baik. Sekali lagi, jangan menyerah. Semangat. Kenapa seperti ini ya? Mereka menyerah juga. Syukurlah. Tidak, aku rasa mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Mungkin mereka akan kembali lagi besok. Tapi kita tidak mungkin begini setiap hari. Bapak pulang. Ah, begitu ya. Jadi pohon tua itu. Memang sayang sekali ya. Tapi semua itu bukan salahmu, Nak. Tapi, apa tidak ada cara lain? Sebaiknya bagaimana? Bagaimana kalau kamu minta dukungan pada semua orang? Semua orang. Ayo kita lindungi pohon tua. Ayo kita lindungi pohon tua. Ayo kita sama-sama lestarikan alam. Ayo kita lindungi pohon tua. Bantuannya. Tolong dukung kami lindungi pohon tua. Oh, maaf. Semua orang tidak peduli. Bagaimana nih? Hei! Aku dengar ada pohon tua yang akan ditebang. Apa itu benar? Maafkan aku. Itu benar. Mana? Mana? Pohon ini adalah tempatku bermain waktu kecil dulu. Jadi pohon ini akan ditebang? Akhirnya ada yang peduli juga ya, Doraemon. Tidak disangka Paman Kaminari. Dia serius. Kelihatannya dia sangat bersemangat. Oke, kalau begitu kita beri dia tambahan semangat. Ketua pemberi semangat. Alat ini akan memberi semangat untuk orang yang ada di sekitarnya. Ayo, Paman. Oke, baiklah. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Berhasil. Kita beruntung ya. Iya benar. Kalau ada Paman Kaminari, kita tidak perlu khawatir lagi. Begitu dia bertemu Paman Kaminari, pasti diomeli habis-habisan. Apa yang kamu lakukan?
Pasti begitu kan? Oh. Pohon tua itu akan tetap ditebang. Kenapa bisa begitu? Penebang pohon itu bilang pada warga dan paman Kaminari kalau itu harus dilakukan. Untuk apa? Pohon ini sudah mati. Agar tidak membahayakan orang lain, pohon tua itu harus ditebang. Sudah mati ya? Karena itu, sejak tahun lalu sudah tidak tumbuh bunga lagi. Apa boleh buat? Tidak boleh. Shizuka, Itu tidak boleh. tapi Memang benar, pohon yang sudah mati kan bisa berbahaya. Jadi bunganya tidak tumbuh lagi karena pohonnya sudah tua. Shizuka! Maafkan aku. Shizuka, Ini semua salahku. Hah? Kenapa bunganya tidak tumbuh lagi? Itu karena salahku. Dulu waktu aku baru mau masuk SD, saat itu aku main kembang api bersama Papa. Wah, cantiknya. Papa lihat. Iya. Berkelap-kelip. Ya. Hei, hei. Shizuka. Hah? Oh. itu bukan salah kamu kok Shizuka. Kalau hanya terbakar sedikit tidak akan berpengaruh besar. Itu salahku. Kalau saja aku hati-hati, pasti tidak akan jadi begini. Bagaimana nih Doraemon? Tidak apa-apa, kan sekarang ada aku dan Doraemon. Oh, apa ya? Oh iya, asalkan tanahnya bagus, Sakura pasti akan tetap mekar, walau bertahun-tahun tidak pernah mekar. Kita pindahkan saja ke tanah lain. Tapi benar bunganya masih tumbuh kan? Memindahkan apa? Pohon ini? Iya, besar juga ya. Oke, kita buat dia berjalan sendiri. Ramuan super penumbuh kaki. Kalau tanaman disiram dengan cairan ini, nanti kakinya akan tumbuh dengan sendirinya. Eh. Kalau begini, mungkin pohon tua juga bisa berjalan sendiri. Ayo kita lakukan malam nanti. Kita mulai ya. Iya. Kok dia tidak bergerak sih? Doraemon, Aduh, mungkin ramuannya kurang banyak. Kalau begitu, Tidak bisa juga. seharusnya bisa kok. Ayolah. Dia bergerak. Barusan aku merasakan gerakannya. syukurlah. Dia bergerak. Barusan dia berlari ya? Doraemon, sebaiknya kita pindahkan dia ke daerah mana? Mungkin tempat yang cocok untuk ditinggali pohon tua adalah mungkin hanya di Gunung Taka. Sejauh itu? Pohon tua. Tolong dengar aku. Memang agak jauh. Tapi maukah kamu jalan sampai Gunung Taka? Kita ikuti. Iya.
Rasanya aku sedang kecapean. Gunung Taka itu di mana? Pokoknya setelah menyeberang jembatan, ada di seberang danau. Hatiku bahagia sekali. Oh, tiang listrik. Aku kira orang. Kalau orang mau aku ajak minum lagi. Hah? Apa? Ada gempa ya? Hah? Kok ada pohon di tempat seperti ini? Itu ayah, Cepat sembunyi. sebelah sini. Ya sudahlah. Hah? 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 Aku terlalu mabuk. Pohon ini kan... Aduh, celaka. Aduh. Kamu si pohon tua itu kan? Kangennya. Waktu kecil dulu aku sering tidur siang di atas dahan-dahanmu loh. Untung ayah tadi sedang mabuk. Mungkin jam segini masih banyak orang dewasa yang belum tidur. Kita bergegas. Bukan ke arah sana. Pohon tua. Sebelah sini. Hai. Pohon tua itu akan segera ditebang ya. Wah. Wow. Oh, Ini apa mungkin? kenapa sih dia malah berputar-putar di sekitar sini? Jangan-jangan dia mau pamitan dengan anak-anak yang dulu sering bermain dengannya. Kita kan tidak punya waktu. Apa boleh buat? Kita juga tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tunggu. Ayo cepat. Ke Gunung Taka. Pohon tua. Bisakah kamu langsung pergi sekarang? Hanya perlu menyeberang sungai ini. Cepat, pergi ke Gunung Taka sekarang. Pohon tua, Gunung Taka. Ada di sana. Skip. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Aduh, yang benar saja dong. Kenapa dia kembali ke gunung belakang? Aku juga tidak mengerti. Kenapa? Dia kembali ke tempat semula. Kalau begini, tidak ada cara lain selain bicara dengan isi hati pohon ini. Mesin pemanggil hati. Nobita, tekan tombolnya. Oke. Kakek ini pohon tua itu. Apa? Kakek pohon tua ini ya? Oh iya benar. Zaman memang sudah sangat berbeda. Kakek, roh pohon tua bukan? Ya, nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Pelan-pelan saja. Kakek tolonglah. Ikutlah bersama-sama dengan kami ke Gunung Taka sekarang. Kalau di sini terus, besok kakek akan ditebang loh. Oh, Gunung Taka. Dari sana pemandangan awan kalau cuaca cerah indah sekali. Udaranya segar. Iya benar. Karena itu meski agak jauh kakek mau kan jalan ke sana? Walaupun makanannya enak, keadaannya tenang, tapi aku tidak mau ke sana. Oh, Aku ini tidak ingin pindah dari sini. Tapi besok kakek akan ditebang. Lihatlah ranting-ranting ini luar biasa kan? Tapi aku sudah semakin tua. Aku tidak akan bertahan lama. Aku selalu rindu dengan pemandangan mata anak-anak yang bermain denganku. Ini sudah waktunya aku pergi. Tapi selama sinar matahari terus menyinari tanah bumi kita ini, dalam beberapa tahun ke depan bibit kecil akan tumbuh dan menggantikan aku. Itulah kehidupan, ada kematian dan kelahiran.
Kalau terus di sini nanti kakek ditebang. Tolong pindahlah, aku mohon. Berjalanlah. Kalau di Gunung Taka, bunga kakek bisa bermekaran lagi. Tolong jalanlah, aku mohon. Aku mohon. Sudah hentikan Shizuka. Shizuka, kamu juga sudah berusaha. Tapi ini semua gara-gara aku. Oh iya, Nona kecil. Aku lupa bilang tentang jus lezat yang selalu kamu berikan untukku itu. Ini adalah... Harta berhargaku adalah ketika anak-anak berkumpul dan bermain di sini. Semuanya terlihat sangat bahagia. Aku pun bahagia melihat wajah-wajah yang begitu ceria. Aku bersyukur karena ada mereka. Nona kecil, aku juga bersyukur karena bertemu denganmu. Keren, indah, indahnya, keren. Ya, begitu. Tersenyum. Pohon tua sudah ditebang ya? Lihat. Wah, ada tunas baru. Shizuka. Selamat ulang tahun. Teman-teman, terima kasih. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Juga hari ulang tahunmu. Ibu yang dulu seperti Nobita. Tidak ada. Ah, di mana ya? Tidak ada. Aduh. Tidak ada, tidak ada. Nobita, kamu sedang apa? Doraemon, kamu lihat kotak hartaku tidak? Kotak harta? Iya, kira-kira besarnya segini, penuh dengan barang-barangku. Oh iya, pasti ada pencuri. Pasti ada pencuri nih. Jangan berlebihan. Kalau kotak seperti itu, kenapa tidak tanya ibu dulu? Hah? Tanya ibu. Oh, yang itu sudah ibu berikan ke tukang sampah. Tapi itu kan kotak harta karunku, Bu. Kotak harta karun, tapi itu kan hanya mainan bekas. Itu bukan mainan bekas. Kalau ibu tidak buang sampah kamu itu, sampai kapanpun kamu tidak akan buang sendiri. Jahat. Ibu jahat. Padahal itu kan harta karunku yang sangat berharga di dunia. Sekarang aku sudah kehilangan semuanya. Kamu berlebihan. Sebenarnya aku juga kurang setuju kalau ibu membuang barang milik kamu, apalagi tanpa bertanya. Kamu mau keluarkan apa? Megafon pemanggil barang yang hilang. Ini untuk mencari barang. Apa ya? Yang ini saja. Hah? Kertas ulanganku? Lalu begini. Lalu apa? Lalu ini. Terbang. Kenapa malah kamu lakukan itu? Aku sudah sengaja sembunyikan biar tidak ketahuan orang lain, tahu? Tenang saja, kan ada ini. Hah? Kertas ulangan Nobita yang dapat diraih. Kembalilah. Nah, benar kembali kan? Dengan alat ini kalau kita panggil nama barang yang hilang, dengan sendirinya barang itu akan kembali ke tempat aslinya. Hebat. Tapi pasti banyak orang yang dengar tadi. Doraemon, tadi
Tadi kamu bilang apa? Doraemon atau apa tadi? Doraemon bilang ingin makan sayur kolbu. Sayur kol. Oh, jadi sayur kol. Ini. Kalau pakai ini, kotak hartaku yang dibuang ibu tadi pasti bisa kembali kan? Baiklah. Kotak harta karunku, Giant, aku sudah mau pulang nih. Tolong kembalikan komiknya ya. Tunggu dong, aku kan sedang baca. Ah. Giant. Jangan berisik, ah. Akhirnya, kamu kembali juga, syukurlah. Apa ini? Bukannya ini cuma mainan bekas? Ini bukan cuma mainan bekas, tahu? Memangnya radio yang sudah rusak ini mau buat apa? Itu kan bisa aku pakai saat aku tidak ingin dengar radio yang menyala. Lalu yang ini? Kalau yang itu adalah lengan dari bekas mainan robot yang dulu nenek berikan untukku. Tapi yang tersisa hanya bagian ini saja. Pokoknya bagiku, semua ini sangat berharga melebihi harta karun lainnya di dunia ini. Oh iya, kalau begini aku bisa memanggil lagi barang-barangku yang sudah dibuang ibu, benar kan? Barang-barangku yang selama ini sudah dibuang ibu, semuanya kembalilah! 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 Wah. Sudah kubilang jangan berisik. Aku mau baca di rumah saja. Giant. Kalau sudah selesai akan ku kembalikan. Komik baruku. Wah, komik-komikku! Wah, hebat, hebat! Semuanya kembali! Oh iya, dengan alat yang sebagus ini, bagaimana kalau kita bantu orang lain, Doraemon? Aduh. Aku pergi dulu! Aku juga pergi. Nobita, PR-nya bagaimana? Hah? Itu apa ya? Mencurigakan. Aduh, sakit. Ada apa sih ini? Apa? Nobita! Kira-kira siapa ya yang sedang kehilangan barang? Suneo sedang menangis. Ada apa, Suneo? Jahat sekali. Padahal komik itu baru saja ku beli. Dan aku juga belum baca sama sekali. Tapi tahu-tahu sudah dirampas. Sekarang komik itu tidak akan kembali. Pasti. Tenang, serahkan saja padaku. Aku akan rebut lagi komik itu. Kamu tahu kan, itu mustahil, Nobita. Komiknya Suneo! Kembalilah! Apa-apaan ini? Tunggu! Apa komikku benar-benar bisa kembali? Kok aneh ya? Giant. Yang penting komiknya sudah kembali kan? Maaf ya, satu hari ini kalian sampai kembali beberapa kali. Tidak apa-apa. Kalau masih ada yang lain, silahkan saja. Kami permisi dulu ya, Bu. Lagi-lagi dibuang. Lagi-lagi. Aku tidak tahan lagi.
tidak protes, pasti akan begini terus. Ibu, sudah ibu buang. Kenapa sih? Kenapa ibu selalu membuang barang milikku tanpa bertanya dulu padaku? Mainan bekas yang kamu simpan itu sama saja seperti menimbun sampah di dalam rumah. Kamu tidak mengerti? Sudah aku bilang itu bukan mainan bekas, Bu. Semuanya masih aku pakai. Lalu kenapa selalu dibiarkan berantakan? Seharusnya kamu bisa memilah mana barang yang berguna dan tidak. Kamu ini sudah cukup dewasa. Memangnya ibu sendiri waktu kecil dulu bisa begitu? Waktu kecil ibu selalu membersihkan kamar sendiri. Memangnya ibu merasa tega kalau membuang mainan ibu sendiri? Iya, tentu saja. Wah, aku tidak percaya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi semua itu benar. Tunggu Nobita. Nobita! Nobita! Ada apa? Kok tiba-tiba? Aku yakin apa yang dikatakan ibu tadi itu bohong. Aku akan ke zaman ibu masih kecil. Apa benar ibu sejak masih kecil sudah tega membuang barang miliknya sendiri? Aku harus pastikan semuanya. Nobita, tunggu dulu! Sudah sampai. Kau tahukah? Ini rumah ibu waktu kecil. Lalu, kita mau apa di zaman ini? Kita diam-diam masuk ke kamar ibu dan kita pastikan apa kamarnya memang rapi atau tidak. Oh, tapi sebelum itu, ini pakai sepatu dulu. Oh iya, aku sampai lupa. Itu ibu waktu masih kecil. Nah, kita sudah sampai di rumah, Lili-chan. Lili Chan katanya. Aku tidak menyangka anak perempuan kecil yang lucu dan polos seperti itu nantinya akan jadi ibuku yang galak dan cerewet. Hachi! Masih banyak yang harus dibereskan. Yang ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Hah? Ini... Wah, kangennya. Benar. Iya ini. Tanggal selesai dibaca 18 April. Nichan. Hei, Tamako! Kami mau main bola. Mau ikut? Iya, pasti dong. Hari ini kita pasti menang. Aduh, Dudu. Masa dibuang sih? Sekarang bagaimana? Sebaiknya kita kembalikan saja langsung ke rumah ibu. Iya. Tunggu Nobita, kamu mau kemana? Kamar ibu ada di mana ya? Tapi mengintip rumah orang kan tidak baik. Doraemon, keluarkan itu cepat. Apa boleh buat deh? Iya. Lubang penembus dinding. Bagus. Sepatunya. Kamar ibu waktu kecil ada di mana ya? Sepertinya ini bukan. Mungkin di sini. Sepertinya bukan. Di sini ya? Di sini juga bukan. Di mana sih? Kok tidak ketemu ya? Doraemon, memang kamu tidak tahu kamar ibu di mana? Tidak tahu. Mengapa kalian di sini? Kalian pencuri ya? Pencuri! Tolong, siapa saja ada pencuri! Pencuri! Ibu, tadi di rumah kita ada pencuri! Pencuri, Bu! Apa? Pencuri? Ibu ini tega sekali. Masa sama wajah anak sendiri tidak tahu? Kalau tidak tahu itu kan wajar saja. Kita ini kan sedang di zaman jauh sebelum kamu lahir. Oh iya ya. Terus pencurinya pergi kemana? Aneh ya, padahal tadi aku lihat mereka lari ke sini. Lili-chan, kok kamu tiba-tiba ada di sini sih? Kita ke kamar sama-sama yuk. Seenaknya saja. Padahal tadi kita mau mengembalikan boneka itu. Tapi tujuan utama kamu kan mau melihat kamar ibu. Apa-apaan semua ini? Kenapa semuanya jadi berantakan? Tapi kan, Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya mulai sekarang rapikan barangmu sendiri. Itu tugasmu. Jangan lupakan. Kamu sudah 6 tahun. Cepat rapikan sebelum makan siang. Jawab dengan suara, Tamako. baik. Nanti akan ibu periksa lagi.
Nah, lihat. Ternyata benar-benar berbeda dengan apa yang tadi ibu bilang kan? Merepotkan saja. Ini tidak perlu, buang saja. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang ini perlu. Lalu tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang ini perlu. Ternyata apa yang dikatakan ibu tidak bohong. Barang yang tidak diperlukan benar-benar dibuang. Sejak kecil begini. Sampai sekarang pun tidak berubah. Yang ini masih belum dibaca. Masih dibaca. Masih dibaca. Masih dibaca. Yang ini punya aku kan? Tulisan semua. Ini tidak akan kubaca. Buang saja. Aduh. Sakit tahu, Bu. Ibu, jangan seenaknya saja membuang barang seperti itu dong. Diam kamu. Kalau tidak seperti itu tidak akan rapi tahu. Nobita, pakai dulu kacamatamu. Oh, iya, terima kasih. Ibu memang tidak pernah berubah. Rupanya dari kecil memang sudah seperti ini. Kalian kan dua pencuri yang tadi. Ibu cepat ke sini. Pencuri yang tadi masih ada di sini. Mereka lari. Ibu gawat. Pencuri yang tadi masih di sini, Bu. Masih saja bicarakan itu. Cepat, Bu, cepat. Daripada begitu, sebaiknya kamu pergi. Kemana? Kamu lupa ya, Mitsuko kan mau pindah. Aku lupa. Ternyata sikap ibu seperti itu memang dari kecil tidak berubah ya. Kalau kamu sudah mengerti, ayo pulang. Iya. Aku pergi dulu. Ibu mau kemana tuh? Ayo kita ikuti. Cepat, 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 cepat. Richard! Syukurlah tepat waktu. Tamako, kamu sengaja datang ya? Terima kasih. Iya, sudah pasti dong. Kita kan teman. Ah iya, kamu mau kembalikan buku yang waktu itu. Buku? Buku yang itu loh, Tamako. Oh iya, buku itu. Kamu kenapa? Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Hah? Tamako, aku nanti naik kereta jam 6 loh. Ibu kenapa lagi sih? Aduh, gimana nih? Aku lupa. Aku kan pinjam buku itu dari Michan. Aduh. Kalau tadi aku lempar dari sini, seharusnya jatuhnya di sekitar sini kan? Mana ya? Bagaimana ini? Jangan-jangan di bawah dua orang itu. Tidak salah lagi. Pokoknya aku tidak terima. Kalau sampai aku temukan mereka, Apa-apaan sih? Kok jadi seenaknya saja kita dituduh? itu dia. Kalian berdua cepat kembalikan bukunya Michan. Bukunya Michan. Kami tidak tahu. Buku itu... Aduh. Jangan-jangan... Tidak ada. Kok tidak ada? Mungkin saja tadi diambil oleh seseorang. Bagaimana dong? Padahal itu buku berharga milik Michan. Itu kan salahmu sendiri. Kalau buku itu punya temanmu, seharusnya tidak dilempar sembarangan dong. Tapi tadi aku kan lupa kalau ternyata itu bukunya Michan. Tapi kamu juga salah. Kamu juga yang melempar buku itu setelahnya sampai hilang. Karena aku pikir bukunya memang mau dibuang. Sama seperti tadi kan? Karena ibu pikir itu sudah tidak dipakai, makanya barang-barang itu dibuang. Aduh, kalian ini malah membicarakan apa sih? Ya sudah, aku cari sendiri juga bisa. Kamu tidak punya alat untuk mencari barang hilang. Oh iya, kan ada megapon pemanggil barang hilang yang tadi. Oh iya. Oh, tidak ada. Hah? Kenapa? Tadi kelupaan, ketinggalan di kamar. Bagaimana dong? Di saat seperti ini. Yang lainnya apa ya? Oh iya, kamera waktu. Ini bukan kamera biasa, tapi khusus untuk mengambil gambar waktu sebelumnya. Sekarang kita bisa lihat kejadian setelah kamu lempar buku tadi. Mula-mula kita atur timernya. Kira-kira 25 menit yang lalu. Lalu di tempat buku itu jatuh.